kami, laut itu sumber rezeki untuk kami. Kan secara pribadi, kenapa? Karena mata pencarian kita memang di laut. Kita tidak orang perkebunan. Jadi kita kalau tak laut itu istilahnya ombak kuat tidak bisa. Tentu itu mata pencarian kita di sini. Ada kemarin itu ada yang merantau ke kampung orang sama istrinya. Nah di sini tidak ada mata pencarian lagi. Anak-anak kita ini dari kecil udah terbiasa dengan ombak, jadi tidak perlu muntah-muntah. Lagi pula, tak ada anak duaan itu yang tidak pernah berenang. Dari kecil umur 7 tahun aja udah bisa berenang, udah pandai berenang. Umur 5 tahun kadang-kadang kita latih anak kita, mereka pakai tiang. Kita ke rumah kita pakai tiang, jadi dia disuruh jerai dari tiang sana ke tiang ini. Nanti 2-3 hari kita tak perlu lagi, dia tak pandai ngejar, capai sana, lagi lepas capai sana lagi. Akhirnya dia pandai. Kecil kan tak pandai berenang, kan ada musim utara itu airnya dalam, betul. Kalau jatuh nanti sulit, kadang-kadang banyak yang masih tenggelam. Karena abangnya, dia punya abang, ya abangnya ngajar. Kadang yang ada tangga yang tempat turun naik orang bilang, di situ anak-anak itu berenang. Nah, kadang itu kalau teman-teman yang pandai berenang itu nanti pegang sana, pegang sini. Itu kadang-kadang teman-temannya yang ngajar. Wah, anak-anak ini ya mungkin agak nakal. Dilarang orang tua, dia sembunyi-sembunyi pergi ke sana. Kadang-kadang saya berpikir juga waktu itu dengan anak kita tuh. Waktu datuk yang kita kan diam di sampah, pakai kajang untuk tempat berteduhnya. Kalau ada istilahnya angin ombak kan masuk ke dalam sungai supaya tidak kena ombaknya itu kuat. Zaman dulu waktu ini tidak ada rumah kan, ini belum ada kampung, diam di sampan. Kajang ya melahirkan di sampan, kadang nikah ada di sampan. Nah, siapa yang punya ide kita tidak tahu waktu itu buat rumah pertama. Jadi dari satu melihat ini ada tempat berteduh, yang lain mulai mencari kayu untuk bikin rumah. Akhirnya sampai sekarang kayak gini. Karena kemarin itu tidak ada suku lain, Duanu semua rata-rata tuh. Jadi yang punya kampung ini pertama kali kan Duanu untuk Bekawan ini. Pertama kali Duanu, tidak ada suku lain, suku ini pendatang semua. Cuma menetap di sini, akhirnya anak-anak mereka lahir di sini. Nah, waktu itu orang bikin rumah di laut, itu bagan. Jadi orang itu tidak perlu ke darat, time bekan tidak ada baru ke darat. Langsung di laut, dapat ikan pilih di laut, dia jemur di laut, atau udang jemur di laut. Nanti ada udang yang bagus baru pakai pompong, pakai sampan diantar ke kampung. Yang kerja tetap nunggu di sana, di rumah tadi, rumah bagan tadi. Waktu rumah bagan itu, rumah udah mulai banyak di sini. Itu mulai tahun 70-an tuh udah ada. Rumah panjang itu, yang dikatakan rumah panjang itu, satu rumah ini itu udah panjang sampai ke sana. Itu rumah panjang. Nah, istilahnya biasa kita 10 meter, 15 meter mungkin dia bisa mencapai 30, 50. Kalau ini kan dia kan rumah yang ada sekarang berbeda jauh kan. Tidak ada yang sepanjang itu lagi. Waktu itu hutan-hutan kita masih bakau, nggak kayu api-api, ya bakau semua. Sekarang bakau itu udah puluhan meter, ratusan meter masuk ke dalam. Api-api aja yang ada di laut. Kalau bakau kan kayunya banyak di pegunungan, yang rumah,
Lagi pula kan kalau dulu waktu zaman kayu bakau itu masih di laut, hasil laut itu melimpah. Nah, waktu zaman api-api ini kurang, banding 2 kali lipat hasilnya. Ini sekarang alhamdulillah udah satu rumah satu kakak, ada 2 kakak. Kenapa? Karena sudah ada perubahan, apalagi ada bantuan pemerintah untuk ada rumah layak huni. Nah, jadi udah mana yang manajemennya bagus, dia ekonominya bangun rumah sendiri. Nah, karena kita ini pengalaman yang mengajarkan kita gitu. Karena jenis pekerjaan di Bekawat ini untuk laut itu semua sudah saya rasakan. Jadi apal betul cara kerjanya, apa betul. Kalau menunggu kerang itu ya kan dari awal mulai ada tanah pak di pantai. Nah, kita turun. Nah, itu tergantunglah kerang yang ada di lumpur itu banyaknya atau dikit. Kalau dikit dia lama ngambil supaya dapat banyak. Nah, kalau banyak dia cepat pulang. Karena udah banyak dia dapat cepat pulang. Nanti kalau kita nimbang ya orang yang, kalau ada orang sini bilang itu agen lah yang nampung kerang, kan banyak di sini. Nanti agen itulah yang mencatat nimbang kan. Nanti ada pula pembelinya lagi. Bawa ke Tembilan, bawa ke Kepri, daerah Kepri. Nah, jadi di situ kita kerang itu terus ada yang beli, terus ada yang beli. Kalau musim barat, waktu malam pula dia tidak istirahat, dia kerja malam. Siang itu waktu istirahatnya. Di sini kan ada musim kerja siang dan kerja malam, ada musimnya. Dia ikut musim. Kalau musim barat utara itu kan orangnya kalau siang nggak bisa kita kerja ngambil kerang karena airnya air pasang kan tinggi dalam. Jadi kalau malam kan airnya surut, tanah lumpurnya kering, orang turun. Karena itu mau cari uang kemana? Kan tidak kerja malam itu. Karena rata-rata orang kita Duani kebanyakan itu mata pencariannya ini kerang. Karena kalau yang ada usaha lain, istilahnya ada jaring, ya kan, ada pelat atau orang ada rawai, bisa lah dia tidak turun malam, dia ada kerja untuk siang aktivitasnya. Kayak yang tidak punya mau makan apa anak istri, ya keturun malam lah. Udah terbiasa, udah tradisi dari dulu. Sekarang ini musim tenggara, musim timur itu orang ambil siang, istirahatnya malam. Kalau musim utara dengan barat ambil malam, istirahat siang. Nah, kalau malam bangun tak bangun dia itu sekitar jam 10 pagi. Ada yang lewat dari situ karena dia capek kan malam, dari jam 6 jam 7 udah turun sampai ke subuh. Pagi udah bangun dan mulai mempersiapkan diri mau turun. Nah, bekal-bekalnya semua disiapkan. Dia bawa bekal. Paling enggak kalau laki-laki ya mungkin rokok lah yang diutamakan dulu. Udah sarapan di sini kan dia bawa, paling tinggi air sama rokok. Perjalanan kita pulang begitu mau 1 kilometer jauh. Kalau kita pergi dari tempat kita kan menuju tempat kerang enak, waktu pulangnya itu yang agak capek karena dia membawa beban. Istilahnya kerang yang dibawa itu kan berat. Nah, memang
memang sudah tradisi suami istri itu turun bersamaan. Nah, jadi datang pun dia bersamaan. Nah, jadi baru sekali timbang. Dia di satu agak ke laut dikit, suami kan, yang istri agak ke tengah, ke tepi kan. Nanti dia umpama di sini banyak kerang, dia panggil suaminya, tepi katanya ada kerang. Nanti kalau suaminya jumpa lagi kerang banyak, dia panggil pula istrinya supaya sama-sama dapat banyak. Kalau di tanah itu aduh, kadang-kadang ada yang lucu, nanti yang satu mungkin, sini ada kerang, nanti sini katanya ada kerang, rame jadinya. Jadi di situ kalau udah terjumpa semua kan berkumpul satu tempat itu, rame di situ, laki-laki perempuan semua berkumpul di situ. Kadang-kadang kalau mana anak-anak yang orang kita kan udah maju, ada yang bersekolah, ada yang enggak. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kita belum ada, mungkin banyak yang tak sekolah, banyak yang buta huruf. Kenapa? Pendidikan itu minim sekali untuk kita. Sekarang ini ya alhamdulillah mungkin zaman udah modern kan, jadi mulai bersekolah. Nah, ada juga yang masih ngikut tradisi dulu, sekolah kelas 1 kelas 2 udah berhenti bantu orang tua kerja. Kenapa? Orang tua tidak bisa mencukupi ekonomi dalam keluarga. Yang mana yang fisiknya tidak seberapa kan, dapatannya kurang. Apalagi zaman sekarang harga sembako aja semua udah tinggi, udah mahal, jadi sulit. Di laut ini kita meriah kalau jumpa teman-teman, sambil berangin kita di teras kan gitu. Orang kita rata-rata dia kalau dari itu dia buka baju semua, jarang berbaju walaupun kencang angin macam mana, karena merasa dia waktu kerja itu kan berpanas. Jadi kalau angin kayak gini dan merasa dingin dia, kadang-kadang duduk ngomong sama teman, bergurau. Mana yang tak banyak dapat dia izin kawan, bergurau-gurau. Kadang ke warung kopi, bilang capek minum-minum di situ, minum kopi apa semua. Ada satu pompong itu dia sendiri ke laut, tapi ada teman lain, nanti istilahnya teman lain 3 orang sama, dia jarang nggak jauh-jauh. Nah, nanti kalau ada yang macet-macet, ada kesusahan, yang satu bantu. Nah, karena toleransi kita ini di sini kental, kuat, gotong royongnya ada untuk membantu ini. Dia udah duanu, dia udah dola. Tiada duanu, tiada laut. Dia bilang gitu kalau arti kata. Dia udah dola tanpa duanu. Tidak ada laut, ya tanpa duanu. Kan gitu bahasanya. Karena bahasa itu baru-baru ini aja dibuat. Karena memang setiap kampung yang punya duanu itu di laut. Karena memang kita di situ, baik di Malaysia gitu, itu pesisir kayak kita ini, di Kuala Tungkal, di Kuala Jambi, semua duanu itu diam di pesisir. Kalau kampung kayak gini, tetap kita diam di ujung laut, kayak kita di sini aja. Kenapa? Karena kalau di darat, kita itu tidak tahu airnya ini, tanah ini, pantai ini udah kering apa belum. Kita tahu di darat itu kering terus. Nggak taunya air dalam. Nanti kalau tanah udah kering, dia kering juga kan, kita nggak tahu. Nah, jadi kebanyakan dia ada rumah perumahan dari pemerintah, rumah layak huni. Kebanyakan orang lain yang diam. Kenapa? Dia bekerja laut,
Kalau kita terlambat turun, kita nggak dapat rezeki lebih. Kenapa? Orang duluan. Ini kan lumpur, kita yang cari kerang. Orang ini sana sini lalu lelang cari. Nanti kalau kita terlambat, lumpur yang ini udah tidak ada lagi kerangnya, udah hancur, orang udah ambil duluan. Dapat hasil apa? Makanya dia tak mau diam di darat tuh, tetap jalan di laut. Kental, katanya kental dengan laut. Nama lengkap saya Kartonodi, dipanggil aja Nodi gitu. Saya dulu tinggal di Lingga, habis itu saya tinggal di Aibingka ini, sejak dibikin rumah di sini sekitar 20 tahun ya. Nama orang tua saya Pak Akop, nama ibu Rosna. Saya baru menikah sudah 6 tahun. Nama istrinya Mardiana. Ya, kemudian kami menikah 3 tahun, kami dapat anak 1. Namanya Pania. Pas kami kalau mencari itu sama Bang Edi, jarang orang lain. Kalau Bang Ta enggak seperti itu, tapi kalau dengan Bang Edi agaknya ke laut terus sama Bang Edi. Ya, Bang Edi tinggal di sini. Kalau biasa sama Pak Edi cari duyung, cari penyu, nombak juga sama Pak Edi gitu. Kami nyari kayu sama Bang Edi di hutan sana, pakai ini sinso, tapi nggak banyak, sekedar dapat papan aja gitu. Kalau nggak bisa nombak di hutan itu kerja kajang lalu dijual. Kalau siang kena musimnya kita kerja mancing. Kalau ada bikin tombak, kita bikin tombak. Kalau ada bikin perahu, kita bikin perahu sama Bang Edi. Kalau malam, kalau musim ini ya adalah tidur aja. Siang baru kerja karena malam angin kencang gitu. Pergi nombak, kalau Bang Edi sama istrinya, bahkan saya sama istrinya juga. Untuk ini kan dayung gitu. Kalau misalnya musimnya airnya terus kering malam, kami bisa turun ini ke laut menombak. Tapi kalau agak air pasang, nggak bisa menombak soalnya airnya dalam gitu. Kalau kita misal perginya ke daerah Mesana atau Pulau Baru, kita pakai pompong, tapi harus tarik sampan. Kalau saya sama Bang Edi 2 sampan. Pas kalau misalnya nyampe di Pulau Baru itu pompong ditinggal, terus sampan aja yang untuk nombak gitu. Semua yang kita perlu itu bawa semua pas kita melaut gitu. Itu bawa tombaknya untuk nos, tombaknya untuk pari, tombaknya untuk iu, untuk duyung, untuk penyu juga bawa semua. Ya, serungking itu bahannya minyak tanah gitu. Terus kalau satu tangkinya itu dari jam 7 bisa nyampe jam 3. Setelah itu habis, kalau kita butuhkan lagi dituangi lagi, baru nyampe siang.
namanya Api Bintul. Nama kotaknya Omka namanya. Ya serungkingnya taruh di depan. Ada kotaknya. Kalau kita biarin gitu aja nggak pakai kotak bisa jatuh. Pakai kotaknya kita di depan, terus dari depan itu ranjaknya 1 meter kita berdiri untuk nombor. Yang belakang itu untuk ini dayung. Ada macam pantangan. Kalau sampan kita itu nombak itu nggak boleh pakai sendal itu. Pas kita melaut gitu. Itu nggak tergantung daripada bulan, tergantung daripada air surut dengan pasang gitu. Tahu dari bulannya gitu. Kalau udah bulan 18 itu terus airnya udah kering, malam-malam udah kering bisa nombak gitu. Kalau musim barat dari jam 8 bisa nyampe jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Baru berhenti nombak. Habis berhenti nombak itu tidur, mata kan ngantuk. Tapi istrinya terus bawa ikan ke tempat orang Cina gitu. Untuk jualan gitu. Kita musim menombak duyung pas kalau air timurnya bulan 2, bulan 3 bisa kita menombak duyung. Musim kan agak teduh, ombaknya agak nggak besar. Oh ya, kalau musimnya bagus, airnya teduh, bisa dapat ikan banyak. Ada dapat nos pertamanya sotong, ada ikan debam, ada ikan dingkis, toda, hiu cemangi juga bisa, gamat. Ada ikan mentimon, ada ikan alu, ada ikan pari sompat yang besar, pari pase juga, banyak sejenis pari, ikan-ikan. Kadang sotong dapat 10 iko atau 13 iko, nos juga kadang dapat 5 kilo, 6 kilo, itu udah lumayan, bisa dapat 300-400 ribuan. Sebelum ada rumah ini kita tinggal di Kajang tuh, tinggal sama bapak juga, sama ibu juga. Tapi sudah sekitarnya umur 10 tahun, saya sudah punya sampan sendiri, bisa kerja sendiri gitu, nggak dampingi bapak lagi, udah punya sampan sendiri gitu. Kita kan nombak malam ini, terus esok siang kan harinya panas, terus kita buka Kajang. Baru kita masuk di dalam tidur supaya teduh kan di dalam Kajang. Kita bisa masak, bisa merokok juga di dalam Kajang, bisa makan juga, bisa minum juga. Tapi kita nggak bisa berdiri, tapi duduk aja. Kalau buang air air besar, air kecil nggak bisa, harus di belakang gitu, nggak usah ke depan. Kalau misalnya keluarganya banyak, anak-anaknya pasti ada di situ semua. Pas harinya siang gitu, mereka kan takut sama panas gitu, mau tidur di situ. Misalnya kita tidur di samping-sampingnya aja, gini, samping kanan, samping kiri gitu. Jika menambah, istrinya belakang, saya di depan berdiri, istrinya dayung. Enak di dalam Kajang, soalnya anginnya agak tiup kan, kita bisa enak tidur gitu. Nyamuknya nggak ada di dalam Kajang. Kalau airnya kita cari, kita soalnya tahu ke mana Pulau Perigi, kita tahu di mana Perigi, disitulah kita tuju untuk mandi. Pulau Perigi itu mungkin jauh, kita 1 jam bisa kita ke sana. Di Aibingka ini itu mungkin sudah 18 tahun yang lalu ya, karena dibawanya bapak, karena bapak ajak tinggal di sini, terus di sini
Nah, karena ikut bapak, disuruh bapak tinggal di rumah, tetap di rumah. Tapi kalau bapak suruh tinggal di laut, tetap pindah ke laut gitu. Turutin bapak aja, semasih bapak ada gitu. Ya, kalau sekarang ini lebih baik di rumah aja, soalnya rumahnya bagus, airnya bisa banyak. Tapi kalau sampannya nggak ada banyak airnya. Laut itu tempat saya cari hidup, cari makan. Bapak pesan apa, kalau serapannya sebelum kita nombak itu ada serapannya. Kalau kami bilang belah pinang-pinang-kinang, selasih atai batu, berderap air pasang, tunduk kasih padaku. Itu untuk misalnya apa, sotong jauhin kita, bisa dekatin kita gitu. Itu bapak pesan kalau supaya apa, anginnya ribut, anginnya kencang, jangan melaut katanya, takut tenggelam di laut. Bapak juga tunjuk apa, cahayanya apa, matahari atau bintang dengan bulan juga. Tapi alat tangkapnya ikan katanya bapak nggak boleh pakai bom gitu, nanti karangnya rusak. Kalau pukat nggak bisa bapak bilang, karena pukat itu bisa mati ikan kecil gitu, nggak bisa ini lagi. Misalnya anaknya udah besar, jangan apa, pindah ke agama lain katanya. Terus agama datuknya saja, neneknya saja. Ya ada juga bapak tegak mencuri, nggak boleh ngambil barangnya orang, nggak boleh jahatin orang, bapak pesan gitu. Ya udah ketutup. Laut itu adalah buat saya untuk kehidupan. Memang dari dulu, dari kecil hidupnya hanya di laut.